Jumpa lagi di channel Naga Timur YouTube. Semoga Anda makin cerdas dan bahagia setelah menyimak video-video dari channel ini. Teknik kelima berbunyi, ketika makan atau minum, jadilah rasa makanan atau minuman, dan jadilah terpenuhi. Kita terus saja makan, kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Tapi memakannya mereka dengan sangat tak berkesadaran, secara otomatis, seperti robot. Jika cita rasa itu tidak hidup, engkau hanyalah mengisi. Lakukan dengan lambat, dan sadari cita rasanya. Dan hanya ketika engkau melakukannya dengan lambat engkau dapat menyadarinya. Jangan hanya menelannya, rasakan rasa-rasa itu dengan tidak terburu-buru dan jadilah rasa itu. Ketika engkau merasakan manisnya, jadilah rasa manis itu. Dan kemudian itu dapat dirasakan di seluruh tubuh, bukan hanya di mulut. Bukan hanya di lidah, rasa manis itu bisa dirasakan di seluruh tubuh. Suatu rasa manis tertentu, atau apapun, menyebar bagaikan riak air ke seluruh tubuhmu. Apapun yang engkau makan, rasakan dan jadilah rasa itu. Ini adalah bagaimana Tantra justru tampak terlihat berkebalikan dari tradisi-tradisi yang lain. Pengikut Jainisme mengatakan, tidak ada rasa, aswat. Mahatma Gandhi membuatnya sebagai aturan di ashramnya, aswat, jangan merasakan apa-apa. Makan, tapi jangan merasa, lupakan rasa. Makan adalah suatu keharusan, tetapi lakukan dengan cara mekanis. Rasa adalah keinginan, jadi jangan merasakan. Tantra mengatakan rasakan itu sebanyak mungkin. Jadilah lebih sensitif, jadilah lebih hidup. Dan tidak hanya menjadi peka, tapi jadilah rasa itu menyatu dengan sang rasa, sang cita rasa. Dengan aswat, dengan tanpa rasa, indramu akan dimatikan. Indera-inderamu akan menjadi kurang dan kurang peka. Dan dengan kurangnya kepekaan, engkau tidak akan dapat merasakan tubuhmu, engkau tidak akan dapat merasakan perasaanmu. Maka engkau hanya akan tetap berpusat di kepala. Terpusat di kepala ini adalah perpecahan, keterbagian. Tantra mengatakan untuk tidak menciptakan pemisahan, tidak menciptakan keterbagian apapun dalam dirimu. Adalah indah untuk merasakan, mirasa adalah indah untuk menjadi peka. Dan jika dirimu lebih sensitif engkau akan lebih hidup, dan jika engkau lebih hidup, maka kehidupan yang lebih akan memasuki batinmu. Engkau akan lebih terbuka, engkau dapat memakan makanan tanpa merasakannya. Itu tidak sulit, engkau dapat menyentuh seseorang tanpa menyentuhnya. Itu tidak sulit, kita sudah melakukan itu. Engkau berjabat tangan dengan seseorang tanpa menyentuh dia karena untuk menyentuh, engkau harus mendatangi tangan, engkau harus pindah ke tangan. Engkau harus menjadi jari-jarimu dan telapak tanganmu seolah-olah dirimu, jiwamu, telah datang ke tangan. Hanya dengan begitu engkau dapat menyentuh. Engkau dapat menyambut dan menggenggam tangan seseorang di tanganmu dan menariknya. Engkau dapat menarik, maka tangan yang mati ada di sana. Itu terlihat seperti menyentuh, tetapi itu tidak menyentuh. Kita tidak menyentuh. Kita takut untuk menyentuh seseorang karena secara simbolis sentuhan telah menjadi seksual. Engkau mungkin akan berdiri di tengah orang banyak, di tram, di gerbong kereta api, menyentuh banyak orang, tetapi engkau tidak menyentuh mereka dan mereka tidak menyentuhmu. Hanya tubuh yang ada di sana melakukan kontak, tetapi engkau menarik dirimu. Dan engkau dapat merasakan perbedaan, jika engkau benar-benar menyentuh seseorang di keramaian, ia akan merasa tersinggung. Tubuhmu dapat menyentuh, tetapi engkau tidak harus bergerak di dalam tubuh itu. Engkau pasti tetap menyendiri, seolah-olah tidak di dalam tubuh, yang ada hanya seperti mayat yang menyentuh. Ketidakpekaan ini buruk. Hal ini buruk karena engkau menutup dirimu pada kehidupan. Engkau begitu takut akan kematian, dan engkau sudah mati. Engkau tidak perlu benar takut karena tidak ada orang yang akan mati, engkau sudah mati. Dan itulah mengapa engkau takut, karena engkau belum hidup. Engkau telah kehilangan kehidupan dan kematian akan datang. Seseorang yang hidup tidak akan takut mati karena ia hidup. Ketika engkau benar hidup maka tidak ada ketakutan akan kematian di sana. Engkau bahkan dapat hidup dalam kematian. Ketika kematian datang, engkau akan sangat peka terhadap hal itu sehingga engkau akan menikmatinya. Kematian akan menjadi pengalaman yang hebat, jika engkau hidup engkau bahkan hidup dalam kematian, dan kemudian kematian tidak lagi ada. Jika engkau bahkan bisa hidup dalam kematian. Jika engkau bahkan bisa menjadi peka terhadap tubuh matimu, seperti seolah engkau menarik diri ke pusat, dan menguap lenyap, jika engkau bahkan dapat hidup seperti ini, maka engkau telah menjadi abadi. Ketika makan atau minum,
jadilah rasa makanan atau minuman, dan jadilah terpenuhi. Ketika meminum air, rasakan kesejukannya. Tutup matamu, minum perlahan-lahan, rasakan itu. Rasakan kesejukannya dan rasakan bahwa engkau telah menjadi kesejukan itu, karena kesejukan sedang ditransfer ke dirimu dari air. Kesejukan ini menjadi bagian dari tubuhmu. Mulutmu menyentuh, lidahmu menyentuh, dan kesejukan ditransfer. Biarkan kesejukan itu terjadi ke seluruh tubuhmu. Izinkan kesejukan beriak untuk menyebar ke seluruh tubuhmu, dan engkau akan merasakan kesejukan di seluruh tubuhmu. Dengan cara ini kepekaanmu dapat tumbuh, dan engkau bisa menjadi lebih hidup dan lebih terpenuhi. Kita frustrasi, merasa kosong, dan kita terus berbicara bahwa hidup itu kosong. Tapi kita adalah alasan mengapa itu kosong. Kita tidak mengisinya dan kita tidak mengizinkan apapun untuk mengisinya. Kita memiliki baju besi di sekitar kita, baju besi pertahanan. Kita takut untuk menjadi rapuh, jadi kita terus menutup diri dan bertahan terhadap segala sesuatu. Dan kemudian kita menjadi kuburan, benda mati. Tantra mengatakan jadilah hidup, dan lebih hidup, karena kehidupan adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain kehidupan ini. Jadilah lebih hidup, dan engkau akan menjadi lebih ilahi. Jadilah benar-benar hidup, sehingga tidak ada lagi kematian bagimu.